Mengejutkan, Sriwijaya kalah atas Dejan FC. Ini merupakan kekalahan yang cukup mengejutkan di pecinta sepak bola Indonesia. Kita ketahui sama-sama bahwasanya Sriwijaya FC merupakan salah satu tim paling sukses di Indonesia, baik itu di Liga maupun di Copa dan bahkan juga di level internasional, guys, yang pernah mengalahkan Sendong Lenong ya ketika di Jakabaring. Nah, ternyata di pertandingan sore kali ini Sriwijaya mau tidak mau harus mengakui lawannya, yaitu Dejan FC, yang mana Dejan FC ini merupakan tim debutan di Liga 2 musim ini, yang mana mereka itu berhasil promosi di tahun ini dan masuk ke Liga 2. Dejan FC ini berasal dari Depok ya guys. Jadi kalau misalnya ada yang nanya Dejan tuh apa gitu kan, misalnya karena banyak tuh aku lihat di sosmed itu bahwasanya mengatakan apa tuh Dejan? Dejan tuh nama atau apa gitu kan? Masa nama klub Dejan? Apa sih Dejan ini Ana? Jadi aku mau ngasih tahu bahwasanya Dejan ini merupakan salah satu kontestan Liga 3 yang bermain juga sering aktif ya di Tarkam. Kemudian ini klub berasal dari Depok guys. Dan alhamdulillah kemarin di musim lalu mereka berhasil promosi ke Liga 2 dengan sebagai status sebagai tim ini, tim paling subur dalam mencetak gol. Dan terbukti mereka meskipun tidak memiliki nama besar berhasil mengatasi perlawanan daripada Sriwijaya yang notabene mantan juara Liga dan juara Copa guys. Ini sangat-sangat mengejutkan. Tim sebesar Sriwijaya harus takluk di tangan seorang tim yang baru promosi, yang mana jarang sekali kita dengar namanya. Tapi sekali lagi mesti aku katakan, ya itulah namanya sepak bola. Sepak bola bukan hanya tentang matematika. Sepak bola bukan hanya tentang tim nama besar sebuah tim atau juga dengan populernya sebuah tim, tapi sepak bola itu apapun bisa terjadi. Seperti bisa kita bilang bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Dan terbukti pada pertandingan kali ini, mau nggak mau Sriwijaya harus mengakui keganasan daripada Dejan FC yang berhasil mengalahkan mereka. Jujur pasti banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Sriwijaya FC bisa kalah pada pertandingan kali ini. Faktor yang pertama jelas karena memang kalahnya jumlah pemain ya. Tetapi kalau misalnya dibilang karena kalah jumlah pemain, Sriwijaya FC itu malah ketinggalan terlebih dahulu sebelum keluarnya Abanda guys. Karena Abanda memang kena kartu merah ya, red card, langsung kartu merah karena memang melanggar pemain Dejan FC. Tetapi sebelum kartu merah itu, sebelumnya Sriwijaya sudah kebobolan melalui si Wawan Sumadi. Wawan Sumadi berhasil mengkonversi umpan matang dari Boateng yang dari belakang ya menuju depan. Dan Wawan berhasil mengkonversi peluang itu menjadi sebuah gol. Nah, di sini Sriwijaya FC malah tertinggal terlebih dahulu guys, sebelum mereka pemain mereka itu dihadiahi kartu merah. Tapi wajar juga sih mereka misalnya ketika ditanya ya, aku lihat di sosmed itu banyak Sriwijaya yang berkata gara-gara salah satu faktornya itu karena jumlah pemain, karena mereka sudah bermain 10 pemain dari babak pertama di akhir-akhir babak pertama. Ya pastilah cukup mempengaruhi pola permainan daripada Sriwijaya FC, karena mereka mungkin punya skema untuk 11 pemain tetapi tiba-tiba mesti jadi 10 pemain. Dan ditambah lagi dalam keadaan waktu tertinggal, pasti juga akan sangat sulit untuk mengejar ketinggalan. Lain cerita mungkin kalau misalnya tadi itu mereka memiliki 11 pemain juga, bisa jadi Sriwijaya FC akan menyamakan kedudukan atau mungkin bisa menang. Tapi itu alasan pertama. Tapi apapun terjadi, mesti kita akui Dejan FC pada kesempatan kali ini jauh lebih baik ketimbang Sriwijaya FC guys. Adapun alasan kedua yang mungkin yang aku temukan ya di sosmed itu ya gara-gara efek lapangan sih mungkin. Banyak yang komentar karena efek lapangan, karena mesti kita akui kandangnya Dejan FC ini memakai rumput sintesis guys. Jadi terkesan seperti lapangan mini soccer, tetapi ini versi yang besar tapi memakai rumput sintesis. Jadi ini cukup berpengaruh juga ya kepada pola permainan anak-anak Sriwijaya yang terbiasa memakai rumput asli yang ada di Jakabaring. Tiba-tiba mesti main di rumput sintesis, pasti akan mempengaruhi lah pola permainan mereka, ataupun mungkin
daya jelajah mereka. Ya mungkin biasanya mereka merasakan rumput yang itu enak ya, tiba-tiba nggak enak kan pasti cukup berpengaruh lah. Nah makanya juga wajar juga Sriwijaya kali ini kalah. Ya selain karena memang permainan Sriwijaya juga tidak terlalu kreatif ya, tidak terlalu bagus juga pada pertandingan kali ini. Dan Dejan FC memang karena saking super powernya ya meredam semua serangan-serangan Sriwijaya FC. Terbukti Sriwijaya FC tidak terlalu banyak ya membuat sebuah peluang, malah kesannya Dejan FC beberapa kali melakukan tusukan-tusukan yang cukup berbahaya dan lebih berbahaya daripada Sriwijaya FC guys. Kalau mungkin bisa kita nilai tadi itu ada peluang dari Benny Okto ya dari sayap kanan, tapi sayang sekali ya maksudnya berumpan ya, memberikan umpan tapi masih membentur Mister Gawang guys. Itu mungkin peluang yang berbahaya daripada Sriwijaya FC dari babak pertama. Tapi mesti kita akui Sriwijaya FC itu beruntung memiliki kiper seorang Jandia Eka. Karena Jandia Eka beberapa kali melakukan penyelamatan yang cukup gemilang ya. Terkhusus tadi itu ada peluang dari sayap kiri melakukan umpan crossing tapi masih gagal ya. Di situ ada pemain Dejan FC yang melakukan tendangan dari dalam kotak penalti tapi masih bisa ditepis oleh Jandia Eka. Jadi Jandia Eka ini kalau nggak salah tadi terhitung melakukan 3 penyelamatan yang krusial guys. Maka dari itu beruntung Sriwijaya FC memiliki Jandia Eka. Tapi aku tadi terkejut juga ya. Ternyata di dalam skuadnya Dejan FC masih ada M. Robi. Nah aku selaku fans PSMS Medan ya. M. Robi ini kan merupakan mantan pemain PSMS di era Liga 1 ketika zaman-zamannya si Rahmat Hidayat, Matsunaga ya kan. Bukan. Iyalah. Ya, zamannya Yeso ya. Yang dilatih oleh Coach Jajang ya. Ditambah lagi juga tadi Boateng ya. Aku menarik banget melihat pemain Boateng ini, pemain yang berkulit hitam di skuad Dejan FC, betul-betul memberikan bisa kita bilang kontribusi nyata lah. Umpan-umpannya itu gila, operannya itu sukses semua. Rata-rata itu ada sekitar 80-an itu sukses umpan dia. Gila sih. Gokil ya, gokil nih si Boateng guys. Baru juga mesti kita akui Wawan, pemain yang paling sering melakukan tendangan ke gawang, dan juga ada Rizky Ramadan. Wah, ini Rizky Ramadan salah satu pemain yang paling kreatif karena 2 kali sudah melakukan kreasi kita bilang kreasi peluang guys. Berbeda dengan Sriwijaya FC ya. Sebenarnya Sriwijaya FC ini sangat kehilangan setelah dikeluarkannya Abanda, yang mana Abanda ini langsung dapat kartu merah tanpa ada kartu kuning lagi karena memang saat itu sudah kosong ya pemain Sriwijaya di belakang, tinggal Abanda, dan Abanda melakukan penyelamatan menekel pemain Dejan FC dan harus dilanggar karena kalau nggak dilanggar udah fix 1 lawan 1 dan hasilnya kena kartu merah guys. Sangat disayangkan. Kemudian Ragil tadi sempat masuk ya, Ragil pemain daripada Sriwijaya FC sempat melakukan free kick dan Ragil Dimas sempat memberikan umpan di situ melalui sundulan, tapi sayang sekali pemain Sriwijaya gagal mengkonversi peluang itu menjadi gol karena mesti melebar. Sebenarnya di menit 87 ya, di situ ada peluang Sriwijaya untuk menyamakan kedudukan karena menit 87 pemain Dejan FC juga melanggar ya sehingga kena kartu merah ya. Ganjar langsung kena kartu merah setelah melakukan tackle keras kepada pemain Sriwijaya sehingga kartu kuning kedua, dan sama-sama 10 pemain. Tapi sangat disayangkan ketika posisinya sama-sama 10 pemain, Sriwijaya FC bukannya malah memberikan tusukan-tusukan yang berbahaya sehingga bisa menyamakan kedudukan, malah melakukan kesalahan fatal lagi melalui back mereka yaitu Dendi. Dendi malah menyikut pemain Dejan sehingga di menit 90 ya kembali kartu merah kembali. 2 kali kartu kuning. Terakhir Dendi harus keluar dari lapangan dan kembali lagi Sriwijaya kalah dalam jumlah pemain 10 lawan 9. Kan sangat disayangkan ya. Seharusnya Sriwijaya bisa memanfaatkan peluang ini karena sama-sama 10 pemain. Tapi mesti kita akui memang Dejan FC bermain solid pada pertandingan kali ini. Selain daripada memang mereka unggul dalam jumlah pemain, tapi mereka unggul jauh dalam jumlah ball possession guys. Gila. Ball possession mereka itu nggak ngotak gitu ya. Masa sekelas tim Sriwijaya itu bisa kalah telak banget dalam segi ball position guys. Ini aku nggak tahu apa yang terjadi sama Sriwijaya. Apakah Sriwijayanya yang kita bilang terlalu melempem ya? Atau memang
Dejan FC-nya yang sangat superior guys. Ini kita juga bahan evaluasi lah untuk Sriwijaya. Kita sesama tim Sumatera jangan sampai kita terdegradasi ke Liga 3 guys ya. Bayangkan nih. Aku ambil dari Liga 2 match ya. Statistik pertandingan 72% banding 28. Bayangkan 70-an% banding 28 itu apa namanya penguasaan bola guys. Sangat-sangat minim. Ditambah lagi yang paling memalukan adalah Sriwijaya tidak ada melakukan shot on target guys. Memang ada 5 tembakan tetapi tidak ada yang mengarah ke dalam gawang. Praktis kiper daripada Dejan FC ini nggak pernah melakukan save yang sangat krusial guys. Karena memang nggak ada bola menuju gawangnya guys. Sedangkan Dejan FC melakukan 13 kali tembakan dan 4 mengarah ke gawang. Maka dari itu 3-nya telah di-save sama Jandia Eka. Maka 1 yang tidak. Dari segi operan juga, wah ini sangat mencolok ya. Bayangkan Dejan FC melakukan 500 kali 2 umpan operan. Sedangkan Sriwijaya hanya melakukan 195. Nah ini juga mengerikan ya untuk catatan ini ya. Jumlah umpan, jumlah passing-passing yang Sriwijaya lakukan itu sangat minim guys. Berbanding terbalik dengan Dejan. Memang pemain-pemain Dejan tidak terlalu terkenal ya. Praktis hanya Escobar yang aku tahu di situ. Dan M. Robi. Tetapi mereka melakukan build up serangan itu cukup rapi ya. Satu pemain dengan pemain yang lainnya juga sudah mendapatkan chemistry, kompak ya. Bisa kita bilang lebih aktif dan lebih efektif mereka itu bermain guys. Dari jumlah kreasi serangan juga ada 8 banding 2. Wah ini statistik yang sangat jelek sih bagi Sriwijaya FC ya untuk menghadapi tim debutan di Liga 2. Oke, semoga Sriwijaya FC bisa berkembang lagi. Semoga makin berbenah ya. Coach Javi Sastra semoga di pertandingan selanjutnya kalau nggak salah lawan Cimahi mereka bisa meraih poin. Aku dukung Sriwijaya FC dan selamat kepada Dejan FC. Betul-betul cukup mengejutkan performa daripada klub debutan dari asal Depok ini. Salut aku nengok Dejan FC. Semoga bisa konsisten dan memberikan yang terbaik lagi. Oke? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.